Suara Grace FM, The Sound of Life, Kristus membawa kebebasan. Shalom, selamat pagi keluarga Gracia. Pagi ini senang sekali rasanya saya Leo bisa menjumpai semua pendengar Suara Gracia. Dimanapun Anda berada, baik di kota Cirebon, di wilayah Kabupaten Cirebon, ataupun bahkan di Provinsi Jawa Barat, serta di beberapa negara yang mengakses streaming kami di pagi hari ini. Anda sedang berada di program Sahabat Orang Sakit SOS. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari SOS Global Ministry, kami akan hadirkan program yang akan menginspirasi dan menguatkan kehidupan Anda kembali, membangkitkan iman percaya Anda, keluarga Gracia. Dan untuk Anda yang sedang memiliki pergumulan, saya dan kami semua membuka kesempatan line doa ya, untuk Anda bisa mengirimkan pokok doa di 0817-222-959 untuk interaktif ataupun permohonan doa yang bisa Anda sampaikan di call center Suara Gracia 0817-222-959 atau di 081689 92298. Sekali lagi 0816892298 untuk call center dari SOS juga. Baik keluarga Gracia, saya tunggu dari sekarang untuk Anda yang ingin didoakan. Mari bergabung untuk kita sama-sama menjadi berkat, menguatkan kehidupan Anda dari program SOS ini. Dan saya percaya selama kurang lebih 1 jam ya, ada kuasa Tuhan yang akan membangkitkan iman percaya kita kembali. Setelah nanti kita juga akan diberkati dengan kesaksian dari narasumber yang akan diperkenalkan oleh Bapak Pendeta Setia. Shalom Pak, selamat pagi Pak Pendeta Setia. Selamat pagi Pak Leo dan juga keluarga Gracia dimanapun berada. Tetap semangat di dalam Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Setia sudah bergabung pagi hari ini. Begitu luar biasa, kita terus bersama-sama bisa bekerja sama dan kita menjadi berkat untuk banyak jiwa-jiwa ya Pak Pendeta Setia ya. Dan juga menyapa ada Pak Pendeta Daniel Apai. Selamat pagi nih. Wah, ini luar biasa dari Cirebon juga nih ya, perwakilan dari SOS Cirebon. Shalom Pak. Ya, shalom, shalom. Oke, luar biasa semangat ya Pak pagi ini ya, kita melayani bersama-sama ya. Ya, amin. Oke, puji Tuhan. Pak Pendeta Setia, saya menyerahkan secara langsung program ini, silakan bisa dipandu dan nanti juga firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Pendeta Setia yang akan memberkati kita semua. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Leo yang sudah mengawali program kita pagi hari ini. Shalom keluarga Gracia dimanapun berada, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Setia. Baik, kita awali program kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan istimewa yang luar biasa. Karena hari ini kami akan diberkati, baik melalui kesaksian maupun melalui perenungan firman Tuhan, bahkan kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara kami dari awal hingga akhir ya di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, dalam waktu 1 jam ke depan ini keluarga Gracia akan diberkati melalui program Sahabat Orang Sakit yang bekerja sama dengan Radio Suara Gracia edisi Sabtu tanggal 11 Februari 2023. Dan dalam program Sahabat Orang Sakit ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan. Kala mereka berada dalam posisi sakit, kelemahan fisik, dan bagaimana zaman Tuhan dan pertolongan Tuhan atas mereka. Di mana mereka boleh kembali bangkit, kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami juga tidak lupa mengundang keluarga Gracia untuk follow Instagram
dan join Facebook SOS Global Ministry agar dapat mengetahui info-info terkini dari SOS Global Ministry. Dan di pagi hari ini sudah pasti kita akan kembali diingatkan, disegarkan akan visi dan misi dari SOS. Ya, visi daripada SOS adalah melayani pasien dengan kasih Kristus dan menjadikan pasien terang bagi kotanya. Adapun misi daripada SOS yang pertama, melayani orang sakit agar menjadi kuat di tengah-tengah sakit yang sedang dihadapinya. Yang kedua, melayani orang sakit untuk dimuridkan agar melayani orang sakit yang lain. Yang ketiga, melayani orang sakit untuk diutus menjadi berkat bagi kotanya. Saya percaya kita semua rindu kalau dalam keadaan lemah, kalau fisik kita tidak berdaya, kita rindu ada orang-orang yang boleh mensupport kita, mendukung kita, dan kami hadir untuk boleh memberikan dukungan dalam hal ini. Baik keluarga Gracia, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Heni Kusuma Wijaya atau yang biasa dipanggil Ibu Ling Ling yang akan menyaksikan pergumulannya ketika mengalami tumor mamai sinistra. Ya, nah memang nama penyakit itu kadang-kala keren-keren luar biasa dah. Ya, saya tidak pernah dapatkan nama penyakit itu jelek-jelek, tapi selalu bagus-bagus ya namanya. Dan kadang-kala bikin kita bingung apa sih itu? Ya, baik, keluarga Gracia, saatnya kita akan menyapa Ibu Ling Ling. Shalom Ibu Ling Ling, apa kabar? Shalom, luar biasa. Ya, puji Tuhan, di dalam Tuhan selalu luar biasa ya, karena Dia luar biasa. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya, baik Ibu Ling Ling boleh memperkenalkan diri, dari mana, dan juga keluarga, silakan Bu. Oke, shalom. Nama saya Heni Kusuma Wijaya atau yang lebih dikenal dengan teman-teman adalah Ling Ling. Saya berasal dari Donggala, Sulawesi Tengah. Saya ini adalah seorang guru privat, les privat. Kegiatan sehari-hari tentu saja saya mengajar. Dan seiring berjalannya waktu, saya awalnya adalah seorang yang bukan Kristiani, tapi saya berasal dari keturunan keluarga Buddha. Tapi saya percaya itu semua ada jalurnya. Tuhan bawa saya sampai mengenal Dia yang luar biasa. Terus singkat cerita saya akhirnya mengenal Dia, pribadi Dia secara tidak langsung bertahap melalui teman-teman. Dan setelah itu saya pada suatu kali saya sementara mengajar, saya diizinkan Tuhan untuk mendapatkan suatu ujian dari Dia dengan cara saya diizinkan mendapatkan sakit pada bagian payudara, benjolan itu. Waktu itu saya tidak terlalu memperhatikan, menggubris bahwa itu adalah suatu hal yang penyakit yang luar biasa. Maksudnya saya pikir waktu itu biasa-biasa saja sementara saya mengajar. Ternyata waktu itu semakin hari semakin kesini ternyata secara fisik terus rohani juga saya semakin lemah waktu itu. Ya, Bu Ling Ling. Bu Ling Ling, kalau boleh saya tahu pada saat Ibu mengalami rasa sakit itu Ibu sudah percaya Tuhan atau belum tadi? Sudah. Dikala Ibu sudah percaya kepada Tuhan ya situasinya waktu itu ya. Iya, cuma kondisinya waktu itu saya mungkin belum terlalu serius di dalam Tuhan. Jadi mungkin itulah saatnya Tuhan bahwa Tuhan mau kasih lihat kuasanya Dia dan seberapa besar yang Tuhan bisa lakukan untuk kita anak-anak Tuhan. Jadi waktu itu saya diizinkan mengalami ujian seperti itu. Dan waktu itu saya pikir sepele. Saya kan dengan kesibukan saya tidak terlalu menggubris lah dengan hal yang itu. Saya pikir sepele. Dan juga memang waktu itu dengan tekanan dan memang waktu itu saya ketakutan lah secara pribadi. Saya kan tidak pernah mengalami yang seperti ini. Di tengah ketakutan, terus juga secara kondisi saya sibuk mengajar segala macam, mungkin itulah dari situlah ternyata Tuhan bawa saya, ternyata saya berusaha mengatasi dengan cara saya sendiri, kekuatan manusia.
Saya tidak berdoa, malah saya mungkin minum alternatif segala macam herbal dan segala macam. Saya pakai kekuatan sendiri. Tapi saya mau atur Tuhan. Saya berdoa waktu itu, Tuhan, saya tidak pergi dokter, saya maunya sembuh. Nah, itulah yang waktu itu akhirnya Tuhan ajar. Ternyata Tuhan bilang waktu saya doa, Tuhan bilang, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakku. Ya, itu yang selalu kau doakan. Tapi ternyata kenapa kau pakai, kau punya kekuatan. Nah, itu yang Tuhan mau proses saya waktu itu. Akhirnya dengan cara saya ternyata itu tidak membawa lebih mudah, ternyata lebih parah. Akhirnya waktu itu fisik semakin hari semakin lemah, dan ternyata waktu itu ya saya bilang, Tuhan bagaimana? Saya memang secara jasmani saya betul-betul lemah dan saya tidak kuat lagi. Ternyata semua diizinkan Tuhan, semua melalui proses, dan saya bilang, Tuhan begini, kalau saya memang harus berobat, Tuhan buat semuanya lancar. Ternyata puji Tuhan, memang itu Tuhan punya mau dan Tuhan proses. Tuhan bilang, caraku bukan caramu. Akhirnya waktu itu semuanya diproses, dan saya mungkin karena memang sudah senior dalam mengajar, jadi ada beberapa kenalan yang memang hamba Tuhan yang memang secara tidak langsung adalah orang tua dari murid-murid. Dari beberapa mereka ada yang memang pengalaman telah menjalani operasi sebelumnya seperti saya masalahnya, dan mereka secara tidak langsung menawarkan diri, berobatlah, mari berobat gitu. Secara pengalaman yang mereka dapat adalah mereka pernah berobat ke rumah sakit ini, dokter ini, dan mereka secara tidak langsung merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Itu yang saya percaya. Mereka menuntun, memberitahukan informasi kepada saya bahwa kamu harus berobat ini, dan itu. Salah satu hamba Tuhan dari istri hamba Tuhan. Dan saya waktu itu saya panik, saya bilang bagaimana ini, saya tidak punya dana dan saya juga bingung dengan tempat tinggal. Waktu itu sempat saya berobat, awalnya saya berobat ke Palu di salah satu sebuah rumah sakit, dan waktu itu saya karena kendala juga dana, saya juga waktu itu sempat panik, dan saya bilang saya pasrah pada semua Tuhan yang atur. Saya bilang saya tahunya Tuhan yang atur, kalau memang ini ujian yang kau izinkan terjadi pada anakmu, saya bilang, Tuhan, saya terus terang, Tuhan tahu saya tidak punya dana, saya tidak punya tempat tinggal, dan saya bingung waktu itu. Akhirnya semua Tuhan sediakan secara tidak langsung, semua diperlancar. Waktu itu saya sempat drop, kekurangan darah, harus transfusi darah 3 kantong di Palu. Terus juga semuanya, saya pikir waktu itu kalau berobat saya kan langsung inti masalahnya, operasi selesai. Itu yang saya pikirkan secara manusia. Ternyata semua dibuat prosesnya lebih panjang. Dan Tuhan izinkan semuanya, tapi dengan perpanjangan tangan Tuhan ternyata bantuan semua yang dibutuhkan itu semuanya Tuhan salurkan dengan orang-orang yang tidak pernah saya sangka. Jadi 3 kantong darah itu dari jemaat, dan ada dari hamba Tuhan yang dari Jakarta yang ceritanya itu dia tinggal di tempat guest house dari salah satu ibu gembala. Dia sebelum ke Jakarta punya hati, dia tergerak hatinya untuk menyumbang darahnya kepada saya. Luar biasa, puji Tuhan, dan saya percaya itu karena kemurahan Tuhan, dan itu semua jalannya Tuhan. Dan singkat cerita, saya berobat di Palu kurang lebih hampir 1 bulan, dan hasil biopsi itu ternyata diizinkan Tuhan, ternyata tidak keluar sama sekali, lama. Dan ada teman-teman bilang, ya kamu harus lanjut ini, tidak bisa di sini. Kalau kamu mau berpatokan sama mungkin hasil yang keluar, kamu mungkin akan lama. Yang ditakutkan adalah kalau memang hasilnya bukan tumor tapi kanker, maka terlambatlah kamu. Akhirnya waktu saya berpikir, saya bilang, Tuhan, saya mau kemana? Ternyata ada beberapa hamba Tuhan yang dia mengusulkan, dia bilang, bagaimana kalau ke Makassar, karena saya belum lama berobat dari sana ke Makassar. Tapi saya bilang, Tuhan, bagaimana? Saya Makassar itu saya tidak kenal satupun, keluarga tidak kenal, teman tidak ada. Tapi saya bilang, saya bagaimana? Saya berpikiran begini, kalau memang di Palu saja bisa selama itu 1 bulan, saya apakah mungkin di Makassar mungkin lebih lama lagi dari itu? Karena saya waktu itu tidak yakin. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya ini dengan proses penyakitku ini? Saya bilang, apakah bisa secepat itu? Dan juga saya bilang, tempat tinggal gimana? Tempat tinggal gimana? Dana gimana? Dana betul-betul saya tidak ada. Akhirnya ibu gembala semua bergerak, mereka berpikir, dan saya percaya itu dari Tuhan punya hati. Tuhan yang gerakan hati mereka.
akhirnya mereka langsung perkenalkan SOS. Saya baru tahu itu SOS. SOS yang berada di Makassar. Dan saya tidak pernah tahu di Palu sebetulnya ada SOS. Yeah. Saya langsung tahunya di Makassar. Jadi waktu itu Tuhan terima kasih. SOS itu saya bilang bagaimana? SOS itu kamu hanya tahu tinggal, kamu datang, kau tinggal. Kamu hanya tahu itu, pokoknya fokus dengan pengobatan saja. Jadi kamu tidak perlu pusing-pusing dengan yang lain-lain. Bu Lingling, waktu Ibu Lingling ada di Kota Palu, ya, Donggala Palu kan tidak terlalu jauh ya, Bu ya? Kurang lebih hampir 1 jam. Donggala Palu. Nah, pada waktu Ibu berobat di Kota Palu, setahu saya di Palu itu juga ada rumah singgah ya, rumah singgah SOS di Palu. Waktu itu bagaimana? Belum kehubung ya? Belum. Kan kebetulan saya ada saudara juga di Palu, cuma saya waktu itu saya tidak pernah tahu ada yang namanya rumah singgah. Dan begitu saya mau berangkat ke Makassar, baru saya tahu ternyata ada rumah singgah juga di Makassar. Oke. Jadi begitu tahu ternyata akhirnya begini, Ibu Gembala bilang, sudah, kamu langsung saja siap-siap. Saya waktu itu tidak terpikir mau berobat ke Makassar, apalagi sampai tinggal di sana. Ternyata semua dipermudah. Terus ibu dari rumah singgah Makassar welcome, langsung dia spontan telepon, kamu tidak usah khawatir, Ibu Yongce bilang, kamu tidak usah khawatir, kamu cuma tahu berangkat saja jam berapa nanti kami jemput. Puji Tuhan luar biasa, saya bilang, saya percaya itu Tuhan semua yang perpanjangan tangan Tuhan, dari memang Tuhan yang menyediakan semuanya. Dan saya bilang, dan juga dana, saya tidak pernah sangka ternyata banyak mereka yang memang anak-anak Tuhan yang memang tergerak untuk membantu. Saya waktu itu sempat nangis, saya bilang, Tuhan, saya pasrahkanlah segala apapun ujian yang kau berikan padaku. Saya bilang, saya pasrahkan. Saya bilang, entah apa yang terjadi, saya bilang, saya tidak tahu. Karena saya bilang, di Palu saja sudah cukup 1 bulan lebih, itu saya rasa lama. Apalagi di Makassar. Dan saya bilang, saya tidak tahu rumah sakit mana yang harus saya kunjungi, itu yang terbaik. Ternyata lagi-lagi Tuhan sentuh hati salah satu hamba Tuhan dari gereja yang di Donggala. Mereka bilang saya pernah berobat dari sana, dan juga dia katanya ada salah satu memang rumah sakit memang yang terbaik, dan dokternya dia berikan yang terbaik, dokter senior luar biasa. Dan sebenarnya saya percaya itu semuanya Tuhan semua sediakan, izinkan semuanya terjadi, dan Tuhan sediakan semua solusinya, jalan keluarnya. Itu yang luar biasa. Dan sampai di SOS Makassar, saya tidak pernah sangka saya ternyata disambut dengan mereka yang ramah-ramah. Ibu rumah singgah, bahkan mungkin pasien. Saya pikir waktu itu mereka ada beberapa yang saya tidak sangka kalau mereka semua pasien. Dan mereka bahkan mungkin tersenyum, mereka kasih semangat. Setelah nanti cerita-cerita, akhirnya ternyata mereka masalahnya lebih parah dari saya ternyata. Jadi waktu itu saya pikir, seperti saya cerita dengan mereka, berhadapan dengan mereka, seperti saya tidak lagi berhadapan dengan pasien, sesama pasien, tapi mereka yang luar biasa support, mereka yang punya luar biasa, punya hati luar biasa melayani. Jadi dari situlah akhirnya saya bilang, kalau begini caranya, saya bilang, saya lebih betah. Saya betah tinggal di PPS, luar biasa waktu itu. Jadi saya tidak merasa kalau itu ternyata saya jalani 2 bulan lebih di sana. Lama. Jadi saya merasa betul-betul itu mereka saudaraku, saudara keduaku, dan ibu rumah singgah, ibuku gitu. Jadi waktu itu saya bilang, saya merasa seperti saya diterima hangat, dan 1 hari saja sudah cukup. Saya betul-betul semangat lah untuk tinggal di sana, dan saya tidak merasa asing di tengah mereka. Jadi Ibu Lingling dapat teman-teman yang Ibu tidak sangka, ternyata mereka pasien-pasien juga ya, dan kondisi sakitnya parah. Dan beberapa di antara mereka sudah sempat juga sharing, bersaksi di Suara Gracia ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan dari rumah singgah di Kota Makassar. Nah, saya percaya bukan hanya rekan-rekan yang sangat mensupport, ya, tapi bukan hanya diperhatikan kesehatan, bagaimana Ibu harus berobat, tapi juga kehidupan rohani di rumah singgah. Boleh Ibu ceritakan sedikit bagaimana kehidupan rohani di rumah singgah Makassar itu? Ya, waktu itu saya akui, sebelum saya diizinkan Tuhan mengalami proses sakit ini, saya terus terang jarang sekali berdoa dengan alasan saya sibuk. Ibu Gembala selalu mengatakan, ayo kamu baca firman, ayo kamu baca firman. Saya bilang, aduh, saya bilang, saya ini sibuk sekali, saya paling malas kalau membaca firman. Ternyata Tuhan izinkan seperti ini, ternyata Tuhan mempunyai rencana bahwa saya itu harus lebih dekat dengan Dia, dan Tuhan mau saya betul-betul
ikut apa yang dia inginkan. Dan di sana saya betul-betul diajar cara berdoa, cara membaca firman, pokoknya cara peduli orang lain, rasa kemanusiaan, belas kasihan, segala macam. Tuhan ajar, Tuhan didik dengan cara itu. Akhirnya waktu dalam doa Tuhan bilang, sudah kamu istirahat dulu dari pekerjaanmu yang betul-betul melelahkan. Marilah Tuhan ajar apa yang Tuhan mau. Dan dari situ saya banyak belajar berdoa, dan saya belajar betul-betul cara membaca firman yang benar, cara berdoa untuk orang lain, cara peduli untuk orang lain. Jadi bukan cuma diri sendiri, tapi lebih peduli, lebih care kepada sesama. Itu yang saya banyak belajar. Jadi Ibu dapat teman, ya, sudah Tuhan pimpin ke Kota Makassar untuk berobat, sudah gitu juga rekan-rekan di rumah singgah bukan hanya menjadi teman yang saling menunjang, menopang satu dengan yang lain, tapi juga siraman rohani. Ya. Ini menjadi sangat penting ya, dari Pendeta Yongce yang ada di rumah singgah Makassar. Ya. Ibaratnya komplit paket lah. Satu paket yang luar biasa yang didapat ya. Dan lagi ditambah lagi dengan menara doa ya. Menara doa SOS yang sehari sekian kali, dan saya percaya rekan-rekan rumah singgah banyak ikut itu. Banyak ikut di setiap menara doa yang diadakan, dan itu semakin membuat relasi kita dengan Tuhan makin dekat dan intim. Ya, betul, betul. Dengan kekuatan yang seperti itu, yang jauh dari perkiraan sebelumnya, Ibu Lingling kemudian menjalani pengobatan di Makassar. Bagaimana pengobatan di Makassar pada waktu itu? Secara ya medis ya mungkin itu prosesnya lama, dan saya sebetulnya tidak kuat karena ini ceritanya posisi dari masalah saya ini adalah tumornya itu dia berada dalam posisi di luar dari tubuh, dan saya waktu itu sebetulnya tidak sanggup secara manusia, tapi Tuhan kuatkan. Jadi ini ceritanya tumornya ini sudah berada di luar dari tubuh, dan setiap saya bergerak, orang-orang rumah singgah paling tahu mereka. Setiap saya bergerak selalu mengalirkan darah. Jadi darah itu sudah bukan mengalir dalam tubuh tapi di luar tubuh. Setiap saya bergerak selalu basah, baju selalu basah dengan darah. Dan saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup secara tidak langsung, saya tidak sanggup karena saya ini kondisinya sebelum saya sakit, saya ini memang tensi darah rendah. Apalagi ditambah seperti ini. Jadi saya bilang, luar biasa, betul-betul saya harus berjuang. Tapi saya bilang, akhirnya teman-teman menguatkan. Puji Tuhan, kalau kau bisa betul-betul melewati ini semua ini karena Tuhan percayakan kamu. Saya bilang, waktu itu saya berpikir begini, Tuhan, kalau saya, kenapa saya gitu? Saya kan anggaplah secara tidak langsung saya bukan orang yang, bukan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, bukan orang nakal misalnya, toh. Tapi kenapa saya Tuhan yang diizinkan untuk ikut proses seperti ini? Kenapa tidak mereka itu yang di luar-luar yang nakal apa gitu, yang mereka maksudnya tidak hidup dalam Tuhan? Tapi begini, Tuhan waktu itu berbicara begitu saya berdoa, Tuhan bilang, andaikan kalau saudaramu atau salah satu saudaramu yang diizinkan Tuhan untuk ikut proses seperti ini dan bukan kau, kira-kira mereka sanggup tidak? Itu mungkin karena Tuhan sanggup, Tuhan rasa saya sanggup untuk menjalani, melewati semua, makanya itu akhirnya Tuhan izinkan. Dan saya waktu itu ke rumah singgah, ke rumah sakit, waktu itu saya ikuti setiap itu proses dan banyak sekali hambatan. Saya pikir waktu itu semuanya berjalan mulus, tapi ternyata Tuhan bilang, jangan takut, Tuhan sertai kamu. Tuhan sertai walaupun cuaca tidak menentu, selalu setiap saya ini selalu setiap saya berobat pasti ada proses-prosesnya, pokoknya yang tidak semuanya berjalan mulus, tapi ternyata Tuhan ternyata sertai terus. Apapun yang saya butuhkan ternyata Tuhan sertai. Itu yang luar biasa. Dan Bu Lingling, yang pendarahan itu terjadi pada waktu Ibu sudah di Makassar atau memang dari Palu sudah seperti itu? Sudah di Makassar, Pak. Oh, pada waktu sudah di Makassar, jadi kondisinya tambah agak memburuk ya pada waktu itu karena pendarahan di luar tubuh. Oke. Dan semua dokter itu tidak percaya karena kondisi waktu itu tumornya besar sekali. Sekali. Bahkan mereka tidak percaya, dokter yang berada di Palu dan yang berada di
Makassar mereka tidak percaya dan mereka selalu berasumsi itu bahwa itu cancer. Jadi mereka bilang begini, oke, untuk sementara kesimpulan pertama adalah tetap ini akan diangkat, tapi kami tidak bisa memastikan itu apa. Karena posisinya adalah tumornya itu betul-betul sangat-sangat besar sekali dan mereka tidak percaya. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan, saya yakin dengan iman. Saya bilang, Tuhan, saya tahu sebab ini hanya tumor. Dan waktu itu hamba Tuhan yang di Donggala juga itu yang mengusulkan untuk berobat di Makassar. Dia bilang, saya yakin Tuhan berbicara dengan saya, dia bilang itu juga tumor, bukan cancer. Jadi tidak perlu kamu khawatir karena Tuhan juga berbicara dalam beberapa kali perjamuan itu yang menenangkan hati saya dan saya percaya itu datang dari Tuhan karena firman itu adalah Tuhan sendiri yang berkata. Jadi waktu saya bilang saya sempat takut, cuma Tuhan bilang tenang, apapun yang kamu minta Tuhan akan lakukan untuk kamu. Itu yang luar biasa. Bu Lingling, ketakutan seperti apa yang Ibu alami? Ketakutan operasi, ketakutan seperti apa yang atau ketakutan macam apa yang Ibu alami pada waktu itu? Campur. Soalnya waktu itu saya juga tidak terpikir, saya bilang, aduh bagaimana saya ini selanjutnya ke depan. Dan juga waktu kondisi betul-betul saya drop, setiap saya mengeluarkan darah itu saya betul-betul tidak pusing, tapi saya betul-betul sesak nafas karena secara tidak langsung kan darah itu mengalir dan bukan di dalam tubuh. Jadi saya seperti kekurangan darah. Setiap saya bergerak pasti darah itu mengalir. Dan satu hari itu bisa 2 kali ganti perban, bahkan mungkin sudah gabung-gabungan semua. Pembalut, pampersnya anak-anak itu pun mungkin masih belum cukup. Satu hari harus saya berganti. Jadi itu betul-betul saya setiap jalan pasti darah mengalir. Dan saya selalu transfusi darah. Jadi ada sampai 7 kantong di Makassar. Jadi totalnya dengan yang di Palu 10. Saya bilang, tapi saya bilang luar biasa. Saya percaya Tuhan pelihara dan Tuhan izinkan ini, Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Luar biasa pemeliharaannya Tuhan. 10 kantong ya, 10 kantong darah. Salah 10 kantong total di Palu. Ya. Salah satunya darah hamba Tuhan ya. Iya, betul. Salah satunya darah hamba Tuhan, luar biasa. 1/10-nya itu darah hamba Tuhan berarti Ibu ya tadi. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi Ibu pernah terpikir nggak sampai kapan pendarahan ini berhenti? Saya waktu itu sempat berpikir begitu, tapi Tuhan berbicara begini, nikmati saja. Ada teman-teman juga ngomong, nikmati saja. Karena proses itu pasti ada kesudahannya, ada ujungnya. Betul. Dan semuanya tidak akan seperti itu terus. Bahkan mungkin suatu saat kamu tidak percaya bahwa ini telah kau lewati. Dan ya puji Tuhan sampai hari ini luar biasa. Lalu tindakan medis apa yang diambil oleh dokter? Apakah operasi atau apa yang tindakan medisnya? Iya, tindakan medisnya adalah waktu itu operasi Tuhan angkat. Tapi waktu itu dia sempat juga tetap dia tetap tidak percaya walaupun sudah habis operasi. Dia bilang ini bukan hasil akhir, selalu begitu. Karena yang dia lihat kondisi dengan kenyataan dengan hasilnya adalah beda. Dan dia bilang ini belum hasil akhir. Dan hasil operasi itu terus dibawa lagi ke lab untuk diperiksa. Dia bilang ini belum hasil totalnya. Karena ceritanya ini tumor mamai sinistra adalah salah satu tumor yang langka di antara semua tumor. Jadi itu bisa mengarah ke jinak, bisa mengarah ke ganas. Jadi itu yang ditakutkan. Nah, waktu itu itulah yang waktu dokter ini terheran-heran. Dia bilang karena ini ceritanya kondisinya semakin hari semakin membesar. Jadi bukan malah ini. Jadi cepat prosesnya. Dalam waktu singkat prosesnya cepat. Jadi itu yang membuat dokter tanda tanya. Karena kalau tumor tidak mungkin secepat itu. Makanya dia waktu itu tanya, dari bulan berapa kamu mengalami kondisi seperti ini? Saya bilang bulan 3. Wih, cepat sekali ya. Dia bulan 3 kapan ini? Tahun 2022 atau tahun 2021 sebelumnya? Saya bilang 22. Itu yang saya rasa waktu itu saya memang sudah ada mungkin gejala. Nah, waktu itu dokter tidak percaya dan dia juga waktu itu terheran-heran. Jadi mereka waktu itu berasumsinya selalu cancer dan mereka bilang begini. Teman-teman rumah singgah pun juga waktu itu mereka bilang, begini saja kamu tetapkan hatilah. Kalau memang ternyata hasilnya memang cancer sudah kemo lah. Saya bilang waktu itu saya yakin Tuhan, saya yakin dengan iman. Tumor, tetap tumor jinak. Akhirnya puji Tuhan hasil akhir setelah dibawa di lab dengan hasil operasi itu dibawa ke lab. Walaupun memang cukup memakan waktu lama 2 minggu lebih, ternyata
puji Tuhan. Tuhan gerakkan hati dokter. Dokter ngomong gini, walaupun saya tidak bertanya, walaupun saya sudah dak-dikduk sendiri, cuma dokter bilang hasilnya sudah keluar dan tetap kamu tumor itu tumor jinak. Saya bilang puji Tuhan, sampai saya nangis kayak anak kecil waktu itu, saya nangis. Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu luar biasa. Saya bilang saya percaya dengan kata-kata firman itu adalah kamu sendiri yang ngomong waktu di perjamuan kudus itu. Luar biasa. Saya bilang kau sendiri yang ngomong, jadi saya bilang hatiku lebih tenang karena kamu yang menenangkan hati saya secara langsung, karena kamu yang izinkan semua proses ini. Luar biasa. Luar biasa itu katakan Tuhan. Luar biasa Tuhan sertai ya. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan akhir dari dokter? Ketika sudah selesai operasi, sudah dicek itu tumor ganas atau jinak ya. Lalu apa hasil pemeriksaan terakhir dokter? Hasil sebelum pemeriksaan ibu pulang. Ya, tetap dia bilang pulih total. Cuma dia bilang ya tetap kontrol. Dia harapkan itu tetap kontrol saja. Itu saja toh dia bilang. Jadi 6 bulan baru kembali lagi untuk mengontrol saja. Tapi tidak ada sama sekali tindakan apapun karena mereka tahu itu tumor jinak dan tidak ada itu. Makanya teman-teman tidak percaya juga karena dia bilang katanya, kamu tidak ada tindakan kemo. Betul-betul dokter tidak ngomong apa-apa. Saya bilang enggak, memang karena mereka teman-teman bilang kan kelihatannya mereka lihat secara fisik, mereka lihat kan memang waktu itu parah sekali. Betul mereka dokter tidak bilang apa-apa, terakhir tidak ngomong kamu harus kemo. Saya bilang enggak, betulan enggak. Saya bilang kenapa sih saya harus kemo kalau saya bilang dokter bilang enggak kemo gitu. Jadi waktu itu teman-teman mereka tetap berasumsi memang harus kemo gitu kan karena kondisinya yang mereka lihat adalah betul parah. Iya, betul. Tuhan tolong ya sampai tahap seperti itu. Saya bisa membayangkan ibu yang tadi dalam sekitar 2 bulan ya sampai sembuh itu yang mengalami pendarahan di luar tubuh. Nah, saya bisa bayangkan bagaimana wanita yang pendarahan yang di zaman Yesus itu. Amin. Iya. 12 tahun. Itu wah, luar biasa apa yang dialami ya. Dan ibu sudah sempat merasakan sedikit dari apa yang dirasakan oleh wanita yang sakit pendarahan itu ya, 12 tahun itu. Jadi dokter sudah menyatakan ibu sembuh. Apa beda pada waktu ibu datang, kondisi fisik ibu dengan pada waktu ibu kembali ke Donggala? Lebih ringan sih. Bebas. Merdeka, ringan. Saya rasa betul-betul seperti kayak orang yang baru dimerdekakan dari mungkin perbudakan dengan penyakit segala macam. Setelah saya bilang sekian lama, saya bilang kenapa sih saya bilang dokter tuh waktu saya pikir secara manusia, kenapa sih enggak langsung angkat operasi selesai itu? Ternyata Tuhan izinkan semua proses. Begini Tuhan bilang, kalau andaikan saya percepat kesembuhan ini, yang ada kamu cuma ingat rumah sakitnya yang bagus, ya toh, dan hal-hal yang duniawi. Tapi ternyata Tuhan izinkan prosesnya diperpanjang seperti ini supaya Tuhan mau kita lihat kemuliaannya, kekuasaannya. Ternyata apa yang tidak bisa kita bayangkan secara manusia, ternyata Tuhan sanggup. Itu yang luar biasa. Jadi ibu di Makassar mengalami masa seperti ikut retreat ya, pembinaan rohani di sana ya. Dan ini retreat yang luar biasa. Ya, hasilnya bukan saja kesembuhan secara fisik, tetapi yang penting adalah rohani. Ya, yang penting rohani yang ibu dapatkan. Ini pembinaan rohani 2 bulan, ini lebih daripada retreat, ya. Satu proses yang sangat dahsyat yang Tuhan kerjakan. Nah, saya tadi mendapati beberapa kali ibu mengatakan ketakutan, ya. Ya, lalu yang ingin saya tanyakan, adakah ayat firman Tuhan yang kemudian boleh meneguhkan ibu di tengah-tengah mungkin ketakutan, kegentaran dengan apa yang akan terjadi ke depan? Silakan, ayat firman Tuhan apa yang memberi kekuatan buat? Pada saat saya minum perjamuan pada saat itu, ternyata saya mendapatkan ayat pada roti perjamuan di Mazmur 55 ayat 23, yaitu serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Itu puji Tuhan, itu yang saya pegang dan saya yakin Tuhan sementara menenangkan saya secara langsung waktu itu. Ya, saya percaya bukan hanya firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita, menguatkan kita. Rekan-rekan yang mendoakan,
Ditambah lagi kadangkala orang percaya kan senang dengar pujian. Pujian apa yang memberikan Ibu kekuatan? Ya, Secara dahsyat. salah satu firman adalah salah satu lagu Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, lagu itu yang saling betul-betul sungguh memberkati. Luar biasa. Iya. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua proses yang boleh terjadi. Nah, melalui semua yang terjadi ini, pelajaran rohani apa yang Ibu Ling-Ling dapatkan? Yang saya banyak belajar adalah bahwa saya harus lebih care dengan orang, dan bahwa kita di mata Tuhan itu semua sama. Jadi semua sama dan tidak ada yang lebih tinggi dan tiada yang lebih rendah. Itu. Iya. Nah, sekarang ini dengan tubuh yang sudah Tuhan sembuhkan ini, ya, apa yang Ibu Ling-Ling mau lakukan bagi Tuhan? Lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, dan lebih peduli dengan sesama mereka, baik mungkin jasmani, rohani, apapun yang bisa kita dukung, mungkin doa, dana, atau apapun saya berusaha lebih lagi menyenangkan hati Tuhan dengan cara seperti itu. Ya, ini adalah hal yang sangat penting ya. Kita kebanyakan anak-anak Tuhan itu doa luar biasa, puji Tuhan luar biasa. Tetapi kelemahan banyak anak Tuhan adalah tidak mau membaca Alkitab. Betul. Ya. Satunya saya, Pastor. Ya. Tapi ternyata Tuhan sentuh hati ya untuk lebih ini. Ternyata betul. Penting. Saya bergerak juga di gerakan baca Alkitab, makanya saya sering dapatkan banyak orang, wah memuji Tuhan, bagus, suaranya luar biasa, doanya luar biasa. Itu semua minta sama Tuhan, semua dari kita ke Tuhan semua. Tapi kita seringkali dengan demikian kita mengatakan, Tuhan, saya aja yang ngomong, Tuhan diam aja. Karena kita tidak mau Dia berbicara kepada kita. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, itu seringkali diabaikan. Ya. Dan saya percaya 2 bulan Ibu berada di Makassar, tiap hari ya itu selalu diisi dengan firman Tuhan. Duduk baca, duduk renungkan firman Tuhan. Dan ketika sebelum Ibu pergi sampai kepada Ibu pulang, ada satu perbedaan yang nyata pasti. Hidup rohani yang jauh berbeda. Ya. Dan saya percaya semua pasien juga begitu. Yang berada di rumah singgah, sebelum dan sesudah hidup rohani. Dan ini yang sangat penting. Ya, dan ini berkat terbesar yang Tuhan berikan. Relasi kita dengan Tuhan yang dipulihkan. Ya. Saya tadi sangat tertarik dengan ayat yang Ibu Ling-Ling sampaikan. Ya, kita akan coba merenungkan ayat ini. Ya, ayat firman Tuhan ini ya di Mazmur 55 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya, ini gampang dibaca. Tetapi yang sering kali kita lakukan, kita tidak rela kok menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Kita bahkan memelihara rasa khawatir ini. Terus berada di dalam diri kita. Tuhan bilang serahkan. Kita pegang. Ya, Tuhan bilang serahkan itu. Kita tidak rela memberikan itu kepada Tuhan. Kita seolah-olah menyangsikan Tuhan. Benar nggak dia sanggup? Benar nggak dia bisa?
kita merasa seolah kita lebih jago, lebih ahli, dan kekhawatiran itu tetap kita pegang dengan kokohnya. Ya, ketika firman Tuhan ini kita baca hari ini, Tuhan mengatakan kepada kita dengan jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Hidup kita tidak pernah lepas dari pergumulan. Tuhan mengizinkannya bukan karena Ia mau kita ada dalam masalah, melainkan supaya kita menjadi dewasa di dalam iman. Nah, bagaimana kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Yang pertama, kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang mengucap syukur, pasti dia rela menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Ya, orang yang hidup di dalam pengucapan syukur, dia rela menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Maka itu dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena kita terus memegang kekhawatiran itu. Ya, ibarat kita sedang membawa barang berat yang namanya kekhawatiran di atas pundak kita, dan itu kita pikul kemana-mana. Tuhan bilang serahkan. Ya, kalau engkau percaya kepada Tuhan, ini yang akan memerdekakan hidup kita. Ya, bersyukur kepada Tuhan membuat kita menyadari beban ini sudah saya letakkan di bawah kaki Tuhan, maka itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, seharusnya kita langsung bersyukur. Ya, karena kita masih diberi hidup. Ketika kita mengucap syukur, kita akan lebih tenang, lebih diteguhkan, dikuatkan untuk menjalani hari yang ada di depan kita. Nah, yang pertama tadi kita mengucap syukur. Nah, yang kedua adalah kita meminta hikmat. Ya. Kita kadang-kala menjalani hari-hari kita merasa kita sudah bisa semua. Ya. Kita merasa bahwa logika kita harus memimpin iman. Bukan sebaliknya, logika harus mengikuti iman. Nah, kita harus meminta tuntunan Tuhan di segala langkah kita. Maka untuk itu kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan. Ya. Maka tidak heran Amsal 16 ayat 16 berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan perak. Bahkan di Amsal 9 ayat ke-10 dikatakan, hikmat akan kita peroleh jika kita hidup takut akan Tuhan. Ditambahkan lagi dari Yakobus mengatakan, jika kita meminta kepada Allah. Ini yang penting sekali. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita jika kita sungguh-sungguh mempunyai iman dan berdoa, meminta hikmat dan tuntunan Tuhan. Jadi relasi dengan Tuhan itu merupakan langkah yang penting. Pasien kadangkala sibuk dengan apa? Mencari tahu mana dokter terbaik, mana rumah sakit yang terbaik. Tapi mereka tidak bertelut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya harus melangkah kemana? Saya harus berobat kemana Tuhan? Ini adalah hal yang utama. Ya, sama juga kayak orang mencari jodoh ya. Bukan sudah cari dulu, Tuhan, ini dia Tuhan. Tuhan setuju, tidak setuju, ini Tuhan, sudah ada orangnya Tuhan. Bukan begitu. Bertelut dulu, berdoa, minta Tuhan pimpin, biar Tuhan yang mempertemukan. Ya, kita kadang-kala membalik segala sesuatu. Ya, nah, ini juga pesan buat para pasien. Kalau ada yang mendengarkan, engkau bertelut di bawah kaki Tuhan. Tuhan akan tunjukkan orang yang tepat buatmu. Dokter yang terbaik buatmu. Semua itu ada di genggaman Tuhan. Rumah sakit yang terbaik juga ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan akan tunjukkan itu. Ya, jadi awalilah bersama dengan Tuhan. Ya, engkau sakit, awali bersama dengan Tuhan. Bingung biaya rumah sakit, awali bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan sediakan itu. Ya, maka itu kita perlu pagi-pagi kita bangun, kita minta hikmat daripada Tuhan. Masalah ada banyak, betul. Pergumulan ada banyak, benar. Tapi Tuhan minta yang kita harus minta di awal kita bangun pagi, Tuhan beri aku hikmat menjalani hari ini. Tanpa hikmat dari Tuhan, kita mungkin banyak kegagalan yang kita hadapi. Ya, ini adalah langkah yang sangat penting sekali. Yang ketiga, tadi yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua kita meminta hikmat Tuhan. Yang ketiga kita berserah kepada Tuhan. Ya, kita kadangkala ada satu ungkapan mengatakan kita lakukan yang terbaik, sisanya biar Tuhan yang selesaikan. Nah, jadi yang saya mau katakan di sini, ya, berserah kepada Tuhan, berserah sama pasrah. Ya, orang kadangkala sedikit rancu berserah sama pasrah. Ya,
ya sudahlah aku nyerah, itu pasrah. Kalau berserah, aku percaya dia sanggup melakukan lebih daripada yang aku pikirkan. Ya, percaya meletakkan kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Tuhan sanggup. Pergumulan apa yang kau alami selama ini? Orang yang sakit pasti merasa sakit yang paling berat. Orang lain punya sakit tidak berat, dirinya yang paling berat. Ya, nah di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, apapun sakitmu, Tuhan tahu. Apa yang sedang kau rasakan Tuhan tahu. Ya, saya mengunjungi banyak orang sakit dan saya dapati banyak orang sakit juga yang menjerit dengan sakitnya. Ya, saya tahu secara fisik itu sangat menyakitkan, sangat sakit sekali. Di situ kita bisa melihat bagaimana dia menghadapi itu semua. Ada yang sakit sudah stadium akhir semua, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa dia bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena dia percaya, karena dia menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak. Ya, jadi kita hari ini bersyukur kepada Tuhan. Tuhan minta kepada kita satu langkah yang penting ini. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Nah, dia akan memelihara engkau. Wah, ini jaminan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan berkata serahkan khawatirmu kepada Tuhan, dia akan memelihara engkau. Apalagi yang kurang. Ya, tadi Ibu Lingling sempat bilang, kok yang sakit saya, bukan orang lain. Tuhan berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau engkau hidup benar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dirimu selama-lamanya goyah. Tuhan akan beri kekuatan kepadamu. Ya, saya percaya keluarga Gracia dimanapun berada, kalau saat ini kau sedang dalam kondisi sakit tidak berdaya, percaya ketika itu semua terjadi, yang Tuhan inginkan hasil akhirnya nanti relasimu dekat dengan Tuhan. Kesembuhan fisik itu mudah buat Tuhan. Ya, saya mengatakan kesembuhan fisik itu mudah buat Tuhan. Menyembuhkan sakit kankermu, tumormu mudah buat Tuhan. Yang Tuhan inginkan bukan itu. Dia mati di atas kayu salib bukan untuk urusan sakit kanker dan tumor. Dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Jangan dibalik. Ya. Jadi kalau engkau berdoa, doakan orang-orang ya supaya oleh darahnya di atas kayu salib mereka bertobat percaya kepada Tuhan. Kebanyakan orang-orang berdoa oleh darahnya di atas kayu salib supaya sembuh. Oh, saudara, kesembuhan fisik sementara. Sudah disembuhkan berapa tahun pasti mati. Ya, pasti mati. Semalam saya baru dari rumah duka. Sebentar saya mau berangkat lagi ke rumah duka, ada acara kremasi. Nah, itu juga kesembuhan fisik sementara, saudara. Jadi yang utama, Pak, engkau dengan Tuhan. Dan pagi hari ini, keluarga Gracia dimanapun kau berada, saya mengatakan satu langkah yang penting. Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosamu. Ya, ketika relasimu dekat dengan Tuhan, intim bersama dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika engkau mencari Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Berkat-berkat itu akan ditambahkan. Apa berkat-berkat itu? Kesembuhan, biaya rumah sakit, semua yang lain itu hanya akan Tuhan tambahkan. Jadi jangan utama itu engkau rendahkan, jangan. Itu utama, percaya kepada Tuhan. Karena dia mati demi engkau dan saya. Hari ini, apapun problemamu, sakit apapun yang sedang kau hadapi, saya mengatakan satu langkah penting. Engkau bertobat, percaya kepada Tuhan, terima Tuhan sebagai juru selamatmu. Itu hal yang utama. Sakitmu, itu berkat-berkat yang akan Tuhan tambahkan. Tuhan sanggup memulihkan sakitmu, apapun sakitmu yang sedang kau hadapi. Baik, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan boleh ingat, kami bersyukur untuk kesaksian dari Ibu Lingling yang kembali boleh mengingatkan sakit fisik yang kami alami. Seringkali Tuhan pakai menjadi satu proses untuk mengingatkan kami bagaimana relasi kami dengan Tuhan. Ampuni kami yang seringkali sibuk, kami melupakan Tuhan. Kalaupun kami datang ke gereja, kami hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kami seringkali mengabaikan hal yang penting. Duduk tenang di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan ampuni banyak anak-anak Tuhan gagal dalam hal ini. Banyak gagal karena mereka menganggap cukup mereka menyembah Tuhan, tapi tidak membiarkan Tuhan berbicara.
melalui meditasi pribadi mereka. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan semua pendengar keluarga Gracia dimanapun berada. Kalau ada di antara mereka sakit dan dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan, hamba-Mu rindu mereka boleh percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan hamba-Mu percaya berkat-berkat selanjutnya akan mengikuti mereka. Tuhan akan pulihkan relasi mereka. Tuhan akan berkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami menyerahkan semua setiap dari kami di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Leo. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Setia untuk firman Tuhan. Benar banget ya. Tadi dikatakan juga kadang-kadang kita begitu rindu memuji Tuhan, berekspresi, tetapi melupakan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Kemudian juga beberapa kondisi ternyata terbalik ya, bahwa kita terkadang memberi Tuhan nih sesuatu yang disodorkan bahwa merasa bahwa itu yang sudah terbaik ya. Anda mungkin sedang sakit keluarga Gracia, Anda berdoa, Anda sedang mengalami pergumulan, kemudian Anda berhadapan dengan situasi kondisi yang mungkin Anda tidak bisa menghadapi sendiri. Anda berusaha untuk mencari rumah sakit terbaik, dokter yang terbaik, bagaimana caranya untuk sembuh secepat mungkin, tetapi Anda lupa untuk berlutut di hadapan Tuhan. Keluarga Gracia, biar firman Tuhan pagi ini menguatkan kita, dan Ibu Lingling juga terima kasih. Luar biasa ya kesaksiannya, saya juga secara pribadi diberkati, dan saya rindu untuk pendengar juga yang mungkin diberkati dengan kesaksian Ibu Lingling, firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Setia juga. Anda bisa memberikan kesaksian di Suara Gracia, Anda bisa mengirimkan testimoni bagaimana program ini memberkati kehidupan Anda. Pak Pendeta Setia, ada beberapa pokok doa di pagi hari ini, 1, 2, 3, 4, saya akan bacakan. Yang pertama, Shalom Kak, Shalom juga minta didoakan agar kedua lutut mama saya sembuh sakitnya dari osteoporosis dan mendapatkan pasangan hidup ya, dari Priska. Jadi yang pertama Priska didoakan untuk pasangan hidup yang terbaik. Kemudian yang kedua agar kesembuhan dari osteoporosis ya untuk lutut dari ibunya. Itu pokok doa pertama dari Priska. Kemudian ada Pak Subur juga, saya memiliki hipertensi, minta tolong didoakan. Itu yang kedua, pendengar yang sudah bergabung. Kemudian kembali pagi ini ada Pak Joshua yang di Solo, beberapa kali juga kita sudah doakan di program SOS ini. Minta didoakan pemulihan untuk Sevanya, anaknya, untuk menuju kesempurnaan setelah operasi tulang belakang mereposisi pen ya, di tanggal 30 Januari yang lalu. Jadi ini operasi kedua. Ini adik kami nih Pak Pendeta Setia. Selalu kami doakan. Kemudian satu lagi, ini ada dua lagi ya tambah. Kemudian 1, 2, 3. Yang keempat Pak Pendeta Setia dari seorang anak, minta didukung dalam doa untuk Ibu Hudarawati Pak Pendeta Setia. Ya, Ibu Hudarawati ini sakit stroke dan komplikasi. Tremor tangan kanan juga. Saat ini sedang ada di rumah sakit di Opnam. Ya, jadi Ibu Darawati sakit stroke, komplikasi dan tremor tangan kanan. Sekarang sedang ada di rumah sakit, sedang di Opnam. Kemudian baru saja bergabung, Shalom Pak Pendeta, nama saya Ibu Dika. Saya mohon didukung dalam doa buat anak-anak saya yang berkebutuhan khusus, usianya 22 tahun. Mohon dukungan doanya supaya menerima kuasa Tuhan, mujizatnya, dan supaya bisa menjadi kesaksian juga bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Lingling juga atas firman Tuhan dan kesaksian pagi ini yang memberkati saya secara pribadi. Demikian Pak Pendeta Setia, beberapa respon dari pendengar yang akan kita doakan di akhir program SOS pagi ini. Ya, baik. Mari kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk mama dari Ibu Priska yang mengalami osteoporosis. Kami bersama berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah ibu ini, Engkau pulihkan kondisi kesehatannya. Juga kami mau berdoa untuk Priska.
Tuhan Kau tolong, tuntun langkah demi langkah. Dia mendapatkan pasangan hidup di dalam Tuhan. Amin. Kami mohon pimpinan-Mu, mohon penyertaan-Mu. Dan biarlah beri kepekaan terhadap pimpinan Tuhan untuk Priska. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Pak Subur yang mengalami hipertensi. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Kau pulihkan Bapak Subur. Dan biarlah dengan tubuh yang disembuhkan Tuhan, dia boleh hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Sevanya yang baru menjalani reposisi pen tulang belakang beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Sevanya, sehingga dia boleh bertumbuh dengan baik dan dia boleh menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Berkati juga Pak Yosua sebagai seorang ayah. Kau terus tuntun keluarga ini dan berkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Hudarawati. Engkau tahu Tuhan, ibu ini sekarang sedang dirawat di rumah sakit dalam kondisi stroke dan komplikasi. Bahkan tremor di tangan kanan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau sembuhkan dia. Kami tahu Tuhan, kalau kami bersandar hanya kepada medis, tanpa bersandar kepadamu, kami akan tidak berdaya. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan ibu ini, Tuhan sembuhkan. Dan hanya di dalam Tuhan, pemulihan boleh terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan Ibu Dika. Kami serahkan untuk pergumulan dengan anak. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan anak ini. Dan kami percaya hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Amin. Oleh sebab itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah anak Ibu Dika. Berikan juga Ibu Dika kasih yang daripada Tuhan. Di dalam dia menjaga merawat anaknya ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, mohon penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami mau arahkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Setia. Mungkin ada beberapa pengumuman di akhir program ini. Ada Pak Gunawan juga. Shalom Pak. Baru bergabung. Pak Daniel, silakan. Mungkin ada beberapa informasi mengenai pelayanan SOS di Kota Cirebon. Oke. Kami mau ajak Bapak Ibu untuk bisa bergabung di Menara Doa SOS setiap hari Rebo jam 4 sore melalui Zoom ya. Lalu kedua, kalau misalnya membutuhkan pelayanan doa bagi orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, mohon bisa menghubungi kami di 0812-2430-235. Atau melalui Suara Gracia juga, karena kita ada hubungan ya. Jadi nanti kalau ada permohonan ke Suara Gracia bisa disampaikan kepada kami ya. Terima kasih, demikian info yang kami sampaikan. Tuhan memberkati. Baik, jadi untuk keluarga Gracia khususnya Anda di Kota Cirebon, silakan bisa hubungi pelayanan dari SOS Kota Cirebon juga, atau melalui kami nanti kami informasikan ke rekan-rekan hamba Tuhan yang tergabung di SOS Global Ministry. Baik, demikian Pak Pendeta Setia dan rekan-rekan lainnya. Ibu Lingling juga terima kasih. Program Sahabat Orang Sakit bisa Anda dengarkan keluarga Gracia setiap hari Sabtu pukul 8 sampai dengan selesai. Dan kami rindu sekali lagi program ini adalah program doa, program firman Tuhan, dan program kesaksian. Untuk Anda bisa bergabung di program ini dan diberkati. Saya Leo pamit undur diri. Keluarga Gracia, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Dan sebagai penutup, seperti tadi lagu yang sudah dinyanyikan oleh Ibu Lingling juga ya, saya hadirkan untuk keluarga Gracia dari miliknya Edward Chen, Jangan Pernah Menyerah. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Oke Pak